Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah serta terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan keberkahan darinya. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami berbagi dengan pemirsa untuk membahas salah satu aspek dari akhlak Rasulullah SAW. Kita kenal bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna bagi umat manusia, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Dan keteladanan Rasulullah SAW itu sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagimu sekalian dalam pribadi Rasulullah SAW teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan di hari akhir, dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Pemirsa sekalian, kesempurnaan akhlak Rasulullah ini juga disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung atau yang mulia. Pemirsa sekalian, Rasulullah SAW dengan akhlak mulianya ini menunjukkan betapa beliau layak untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Salah satu aspek yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan ini adalah bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada orang lain, baik itu orang yang berbuat kasar kepada dia, baik itu anak-anak, baik itu pembantu, dan lain sebagainya. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengutip salah sebuah cerita dari kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau bersikap ketika ada orang yang berbuat kasar atau berlaku kasar kepadanya. Ada sebuah cerita yang cukup terkenal bahwa suatu ketika ada seorang lelaki Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW untuk menuntut haknya, yaitu menagih hutang kepada Rasulullah SAW. Sayangnya orang tersebut ketika menagih hutang, dia berlaku kasar, baik ucapannya maupun sikapnya. Sehingga ketika hal itu diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekitar beliau, para sahabat merasa jengkel dan marah, dan bahkan hendak melakukan tindakan sesuatu kepada orang tersebut untuk menghalaunya. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah justru bersabda kepada para sahabat, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Biarkan dia, jangan halangi dia untuk mengatakan itu, karena sesungguhnya orang yang punya hak itu juga punya hak untuk berbicara. Nah, di sini Rasulullah SAW menunjukkan akhlaknya yang sangat luar biasa dan patut kita contoh. Meskipun ada orang yang berbuat kasar kepada beliau, tapi beliau menyikapinya dengan penuh kelembutan. Apalagi orang yang berbuat kasar tadi adalah orang yang punya hak. Dia adalah berhak
untuk menagih hutang kepada Rasulullah, karena memang Rasulullah berhutang kepada beliau. Pemirsa sekalian, hal ini disebut dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa seseorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aghladha lahu. Tetapi dengan cara yang kasar. Fahamma bihi ashabuhu. Lalu para sahabat hendak menghadapinya karena sikapnya yang kasar tersebut. Faqala, tapi Rasulullah kemudian bersabda kepada mereka, "Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala." Artinya, biarkan dia. Jangan halangi dia. Karena orang yang mempunyai hak itu berhak untuk berbicara. Jadi orang yang menagih hutang tadi dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang memiliki hak untuk menagih hutangnya, dan dia punya hak juga untuk berbicara dan menuntut haknya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah setelah itu? Kemudian Rasulullah berkata pada para sahabat, "Belilah unta untuknya, lalu berikanlah kepadanya." Nah, ini perintah Rasulullah. Karena Rasulullah merasa punya kewajiban untuk membayar hutangnya, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membelikan unta untuk melunasi hutangnya kepada orang tersebut. Tapi kemudian para sahabat itu setelah mencari unta ternyata tidak mendapatkannya. Waqalu, para sahabat yang diperintah Rasulullah tadi kemudian berkata, "La najidu illa afdala min sinnihi." Kami tidak mendapatkan unta kecuali yang lebih baik dari unta yang dipinjamkan oleh orang tersebut, baik dari segi usianya maupun kebagusannya atau kualitasnya. Tapi apa? Rasulullah kemudian mengatakan, Rasulullah berkata, "Ishtaruhu fa'atuhu iyyahu." Tidak apa-apa, belilah unta yang lebih baik itu dan kemudian berikanlah kepadanya. Fa inna khairakum ahsanukum qada'an, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang. Pemirsa sekalian, inilah sebuah kisah yang menunjukkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi orang lain, meskipun orang lain itu berlaku kasar, dia tetap berlaku santun dan baik kepadanya. Kemurahan hati Rasulullah nampak pada cerita ini. Begitu juga kesabarannya yang luar biasa, meskipun menghadapi orang yang berlaku kasar kepadanya. Meskipun sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk membalasnya, tetapi beliau tidak menggunakan kemampuan itu. Maka pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Yang pertama adalah perlunya kesabaran dalam menghadapi perlakuan yang buruk. Rasulullah telah memberi contoh bahwa beliau tidak membalas kekasaran itu dengan kekasaran, melainkan menahan diri dan tetap berbicara dengan santun dan baik. Ini menunjukkan akhlak beliau yang penuh dengan kesabaran dan penuh pengendalian diri yang kuat. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari cerita ini adalah perlunya mengutamakan akhlak mulia daripada emosi. Dalam situasi yang memancing amarah, Rasulullah justru menjadikan momen itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan akhlak yang tinggi. Dan ini tentu saja memerlukan kualitas emosi, kualitas kepribadian yang matang dan baik. Dan Rasulullah telah menunjukkan kualitas itu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah kita perlu menunaikan kewajiban tepat pada waktunya. Hutang adalah amanah yang harus dibayar. Dan Rasulullah tidak mencari-cari alasan untuk menunda hutangnya.
apalagi mengabaikannya ketika dia diingatkan oleh yang memberi hutang bahwa dia memiliki hutang dan harus membayarnya. Beliau pun tidak menyangkal hal itu dan bahkan dengan segera berusaha untuk melunasi hutangnya meskipun dengan nilai yang lebih baik dari hutang yang dipinjamkannya. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kita perlu memberi lebih dari yang diharapkan. Saat membayar, kita tahu dalam cerita tadi bahwa beliau memberi atau melunasinya dengan nilai yang lebih dari hutang yang dulu diperolehnya. Ini adalah sebagai bentuk kebaikan dan ihsan, bukan sekedar memenuhi kewajiban minimum. Dan ini merupakan contoh yang patut kita tiru dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah kita perlu menciptakan perubahan hati dengan kebaikan kepada orang lain. Dalam cerita ini kita tahu ada kelembutan, ada kemurahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian membuat orang yang awalnya kasar menjadi tersentuh dan berubah sikap. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 34 bahwa membalas keburukan dengan kebaikan dapat menjadikan musuh seperti teman dekat. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik adalah bahwa teladan dalam berdakwah itu perlu melalui tindakan nyata, bukan saja melalui kata-kata. Apa yang dilakukan Rasulullah, sikap Rasulullah terhadap orang yang berbuat kasar ini menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu dengan kata-kata, tetapi juga dengan perilaku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dan contoh yang baik, teladan yang baik, perilaku yang baik seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah menjadi lebih efektif dari sekedar kata-kata. Pemirsa sekalian, itulah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tentang seorang lelaki yang menagih hutang kepada Rasulullah SAW dengan kasar, tetapi beliaunya menghadapi dengan lembut dan bahkan pada akhirnya membayar hutangnya dengan nilai yang lebih baik atau lebih banyak. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita semuanya dan kemudian menjadikan kita senantiasa meneladani Rasulullah SAW dalam sikap dan perilaku sehari-hari kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.